Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 10 di semester 1, yaitu tentang perkembangan teori atom. Oke, atom. Apa sih yang dimaksud dengan atom? Pernah kan kalian mendengar istilah atom? Iya, jadi atom bisa kita katakan dengan bahasa yang sederhana bahwa atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu benda. Walaupun seiring perkembangan zaman, pengertian ini terus berkembang, di mana atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu benda, karena di dalam atom itu masih ada partikel-partikel lagi, seperti proton, neutron, dan elektron. Nah, kita akan belajar itu semua di video kali ini. Sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai perkembangan teori atom, oke, silahkan teman-teman perhatikan benda-benda di sekitar teman-teman. Oke, kita ambil contoh meja. Meja itu terbuat dari kayu. Nah, kayu itu mengandung unsur yang disebut karbon. Secara kimia diberi lambang C, ya, yang berarti karbon. Nah, karbon ini terdiri dari atom-atom karbon yang jumlahnya sangat banyak. Nah, ketika kalian membelah kayu itu sampai dengan bagian yang sudah tidak bisa dibelah lagi, itulah yang dimaksud atau itulah yang dinamai dengan atom. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, bisakah kita melihat atom? Iya, jadi kita memang tidak bisa melihat atom dengan mata telanjang. Nah, tetapi baru-baru ini di zaman sekarang kita bisa melihat atom dengan bantuan suatu alat yang bernama scanning tunneling microscope. Seperti ini alatnya, dan hasil dari scanning tunneling microscope bisa kita lihat seperti pada gambar berikut. Ya. Jadi kalau di biologi itu ada yang namanya mikroskop. Mikroskop itu bisa mengamati sel. Nah, kalau kita mau mengamati atau kita mau melihat susunan atom-atom dari suatu benda, ada alatnya yang bernama scanning tunneling microscope. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan bicara mengenai perkembangan teori atom. Nah, sebenarnya perkembangan teori atom ini dibagi menjadi dua. Ada perkembangan teori atom pada zaman kimia klasik dan ada perkembangan teori atom pada zaman kimia modern. Nah, pada zaman kimia klasik, dahulu kala sebelum Masehi, itu ada yang namanya Leucippus dan Democritus yang pada saat itu menyebutkan istilah atomos, ya, atau yang sekarang kita sebut sebagai atom. Nah, Leucippus dan Democritus ini menyatakan bahwa atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu benda yang tidak bisa dibagi lagi. Kemudian ada lagi Aristoteles pada tahun 300 sebelum Masehi yang membagi elemen di dunia ini menjadi 4. Jadi ada api, udara, tanah, dan air. Kemudian zaman setelahnya ada yang namanya alkemi, ini di Arab, ilmuwan-ilmuwan di Arab yang sudah mempelajari sifat-sifat zat. Nah, mereka ini fokus pada merubah logam-logam menjadi emas. Nah, di zaman alkemi ini banyak simbol-simbol dari unsur-unsur pada saat itu, ya, seperti Ag itu diberi simbol bulan sabit dan seterusnya. Kalian bisa lihat pada gambar ini. Inilah yang disebut atau dikatakan sebagai zaman kimia klasik, di mana pengertian atom pada saat itu belum berdasarkan pada data-data eksperimen. Nah, kemudian
pada zaman kimia modern itu diawali oleh yang namanya Dalton ya. Dalton ini mengemukakan teori atomnya pada tahun 1803. Nah, sekitar 90 tahun kemudian Thomson